Ya masyarakat muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yahdumu faqad laghut ansitu wasma'u wati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salat. Hayya 'ala salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard walal hamdu fil akhirah al-hakimul khabir ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha wa huwa ar-rahimul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i bi qawlihi wa fi'lihi ila rasyad. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-hadina lis-shawab wa ala tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumil ma'ab.
Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'adzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah siang hari ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapanpun dan dimanapun kita berada, serta dalam keadaan sesulit apapun dan dalam kondisi yang bagaimanapun, dengan cara melaksanakan segenap kewajiban dan menjauhi segala larangan Allah Ta'ala. Marilah kita senantiasa menanamkan kekuatan iman Islam dalam hati sanubari kita masing-masing, dengan tujuan untuk mewujudkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, saat ini kita memasuki bulan Agustus, bulan di mana Allah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya berupa kemerdekaan Republik Indonesia. Bulan Agustus bagi rakyat Indonesia adalah bulan yang bersejarah dan bulan penuh dengan curahan rahmat dan nikmat, dengan didapatkannya kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para leluhur dan pendiri bangsa serta rakyat negeri ini. Kemerdekaan merupakan salah satu rahmat dan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kemerdekaan adalah nikmat yang menjadikan kita terbebas dari berbagai belenggu. Nikmat kemerdekaan adalah pintu yang membuka nikmat-nikmat yang lain. Dengan nikmat kemerdekaan, kita dapat merasakan nikmatnya beribadah dengan leluasa. Dengan nikmat kemerdekaan, kita dapat merasakan nikmatnya belajar dan mengajar. Dengan nikmat kemerdekaan, kita dapat menikmati kebersamaan kita sebagai saudara-saudara seagama, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dan dengan nikmat kemerdekaan, kita bisa membangun negeri ini secara bersama-sama. Sebagai generasi penerus para pejuang kemerdekaan Indonesia, kita hendaknya bisa melanjutkan cita-cita para pejuang yang luhur, yaitu mengisi kemerdekaan dengan tanggung jawab baru yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara sesuai dengan profesi dan keahlian kita masing-masing. Yang pasti, semangat proklamasi haruslah menjiwai raga ini. Rasa nasionalisme harus tertanam pada jiwa kita, tidak hanya sebatas pada peringatan hari kemerdekaan itu saja, akan tetapi haruslah dihayati sekaligus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, Khalifah kedua Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah melontarkan kalimat, mata sta'batumunas
wa qad waladathum ummahatuhum ahrara. Sejak kapan kalian memperbudak manusia, sedangkan ibu-ibu mereka melahirkan mereka sebagai orang-orang yang merdeka. Kitab Al-Wilayah Al-Buldan fi Asril Khulafair Rasyidin. Sayyidina Umar memang menyampaikannya dengan nada tanya, namun sesungguhnya beliau sedang mengorek kesadaran kita tentang hakikat manusia. Menurut beliau, manusia secara fitrah adalah merdeka. Bayi yang lahir ke dunia tak hanya dalam keadaan suci, tapi juga bebas dari segala bentuk ketertindasan. Sebagai konsekuensinya, penjajahan sesungguhnya adalah proses pengingkaran akan sifat hakiki manusia. Karena itu, Islam mengizinkan membela diri ketika kezaliman menimpa kita. Bahkan pada level penjajahan yang mengancam jiwa, umat Islam secara syar'i diperbolehkan mengobarkan perang. Perang dalam konteks ini adalah untuk kepentingan mempertahankan diri, bukan perang dengan motif asal menyerang. Hal ini pula yang dilakukan oleh para ulama, para santri, dan umat Islam bangsa ini ketika menghadapi penjajahan Belanda dan Jepang di masa lalu. Perjuangan mereka lakukan bersama berbagai elemen bangsa lain yang tidak hanya beda suku dan daerah, tetapi juga agama dan kepercayaan. Sebab kemerdekaan memang menjadi persoalan manusia secara keseluruhan, bukan cuma golongan tertentu. Islam mengakuinya sebagai nilai yang universal. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tanah air menjadi elemen penting dalam perjuangan tersebut. Tanah air tidak ubahnya rumah yang dihuni jutaan, bahkan ratusan juta manusia. Islam mengakui hak atas keamanan tempat tinggal dan memperbolehkan melakukan pembelaan bila terjadi ancaman yang membahayakan. Al-Quran bahkan secara tersirat menyejajarkan posisi agama dan tanah air dalam surat Al-Mumtahanan ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Pakar ilmu tafsir Indonesia Kiai Haji Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut memberi pesan bahwa Islam menyejajarkan antara agama dan tanah air. Oleh Al-Quran, keduanya dijadikan alasan untuk tetap berbuat baik dan berlaku adil. Al-Quran memberi jaminan kebebasan beragama sekaligus jaminan bertempat tinggal secara merdeka. Tidak heran bila sejumlah ulama memunculkan jargon hubbul watan minal iman. Dengan demikian, cara pertama yang bisa kita lakukan untuk menyambut hari kemerdekaan ini adalah mensyukuri secara sungguh-sungguh dan sepenuh hati atas anugerah keamanan, atas agama dan negara kita dari belenggu penjajahan yang menyengsarakan. Sebab nikmat agung setelah iman adalah aman. A'damun ni'ami ba'dal iman billah nikmatul aman. Lalu
Bagaimana cara kita mensyukuri kemerdekaan ini? Pertama, mengisi kemerdekaan selama ini dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Menjalankan syariat secara tenang adalah anugerah yang besar di tengah sebagian saudara-saudara kita di belahan dunia lain yang berjuang mencari kedamaian. Umat Islam Indonesia harus mensyukurinya dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Khalik dan berbuat baik kepada sesama. Perlombaan yang paling bagus di momen ini adalah perlombaan menuju menjadi pribadi paling takwa, karena disitulah kemuliaan dapat kita raih. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Hei manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Cara yang kedua yang bisa dilakukan untuk menyambut hari kemerdekaan adalah mencintai negeri ini dengan memperhatikan berbagai kemaslahatan dan kemudaratan bagi eksistensinya. Segala upaya yang memberikan manfaat bagi rakyat luas kita dukung, sementara yang merugikan masyarakat banyak kita tolak. Dukungan terhadap kemaslahatan publik bisa dimulai dari diri sendiri yang berpartisipasi terhadap proses kemajuan di masyarakat, andil bergotong royong atau patuh terhadap peraturan yang berlaku. Sebaliknya, mencegah mudarat berarti menjauhkan bangsa ini dari berbagai mara bahaya seperti bencana, korupsi, kriminalitas, dan lain sebagainya. Inilah pengejawantahan dari sikap amar ma'ruf nahi mungkar dalam pengertian yang luas. Ajakan kebaikan dan pengingkaran terhadap kemungkaran dipraktikkan dalam konteks pembangunan masyarakat. Tujuannya menciptakan kehidupan yang lebih harmonis, adil, dan sejahtera. Termasuk dalam praktek ini adalah mengapresiasi pemerintah bila kebijakan yang dijalankan berguna dan mengkritiknya tanpa segan ketika kebijakan pemerintah melenceng dari kemaslahatan bersama. Hadirin jamaah salat rahimakumullah. Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan yang artinya kekuasaan atau negara dan agama merupakan dua saudara kembar. Agama adalah landasan, sedangkan kekuasaan adalah pemelihara. Sesuatu tanpa landasan akan roboh, sedangkan sesuatu tanpa pemelihara akan lenyap. Imam Al-Ghazali dalam pernyataan itu seolah ingin menegaskan bahwa ada hubungan simbiosis yang tak terpisahkan antara agama dan negara. Alih-alih bertentangan, keduanya justru hadir dalam keadaan saling menopang. Negara membutuhkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam agama, sementara agama memerlukan rumah yang mampu merawat keberlangsungannya secara aman dan damai. Indonesia adalah sebuah nikmat yang sangat penting. Kita bersyukur dasar negara kita senafas dengan substansi ajaran Islam. Kemerdekaan memang belum diraih secara tuntas dalam segala bidang. Namun itulah tugas kita sebagai warga negara yang baik untuk tak hanya mengeluhkan keadaan, tapi juga harus turut serta memperbaikinya sebagai bagian dari ekspresi hubbul waton. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga negara dan agama kita
dari malapetaka hingga bisa kita wariskan ke generasi-generasi berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur, tunduk patuh atas segala perintah dan titahnya. Demikian juga bangsa dan negeri ini semoga ada dalam limpahan rahmat, ridho dan ampunannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu wasami'ul alim wa aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi ala ihsanihi waskuru lahu ala taufiqih wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wa antahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amri bada'i fi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsih wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiyaika wa rusulika wa malaika al-muqarrabin warda awhuma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ambaqiyatis sahabati wattabi'ina wattabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillas syarqi wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyya wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' annal bala wal waba waz zalazila wal mihana wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimina amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azim yadhkurkum waskuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.